Tahapan pemilihan serentak tahun 2020 akan dilanjutkan kembali, dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Mari kita sukseskan pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan aman dan bebas COVID-19. Ngobrol. Ngopi bareng orang terkenal. Seruput. Terima kasih Piro TV atas giveaway-nya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, like, share, dan komen di Piro TV. Piro TV is the best. Terima kasih Piro TV atas giveaway-nya. Ingin seperti aku, like, comment, dan subscribe. Sukses selalu, Dr. Ovi. Mantap. Terima kasih Piro TV, giveaway-nya udah nyampe. Semoga Piro TV jadi channel YouTube yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat buat banyak orang. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini buat dapetin giveaway dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piro TV atas bingkisannya. Piro TV informatif, keren, hostnya juga keren, mantap. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan aktifkan loncengnya. Sukses Piro TV, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piro TV atas giveaway-nya. Semoga makin mantap. Jangan lupa like, share, and comment. Mantap Piro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Piro TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di acara Ngobrol, ngopi bareng orang terkenal. Nah, sekarang sudah hadir beliau Bung Ahmad Sabik, ya. Beliau adalah pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat Bung Ahmad sore, Sabik. Bung Rafiq. Ya, terima kasih ini sudah hadir ya di acara ngopi. Ini kalau acara ngopi sebelum kita mulai wajib ngopi dulu. Ngopi dulu biar semangat nih ya pemirsa. Silakan. Ya, kalau habis ngopi ide-idenya jadi keluar gitu kan. Iya. Oke, ini Bung Ahmad Sabik, ini saya ada beberapa pertanyaan dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu ya, ini seputar pilkada nih yang lagi hangat nih, karena Bung Sabik ini sebagai pengamat ya politik ya kan. Ini kan lagi hangat-hangatnya terutama di beberapa daerah gitu kan. Kalau paling mas cakep itu Kebumen, Purbalingga. Ini kan harusnya melaksanakan pilkada serentak 2020. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini otomatis terganggu ya kan, dan pemerintah bersama dengan DPR kemarin memutuskan bahwa pilkada serentak 2020 yang harusnya dilaksanakan bulan September ya, betul ya? Ya. Tahun ini diundur menjadi tanggal 9 Desember. Ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa imbasnya sebenarnya dengan diundurnya pilkada serentak ini, Bung Ahmad Sabik? Ya, jadi dengan adanya pandemi ini, sebetulnya tidak hanya di Indonesia, itu di berbagai negara-negara di berbagai belahan dunia itu juga banyak yang kemudian menunda pemilunya, gitu ya. Amerika ya sama ya Amerika. Ya ada sejumlah di Amerika ada ya, kemudian juga di Eropa gitu. Hampir seluruh dunia itu banyak yang kemudian menunda. Gitu ya. Tapi ada juga yang melaksanakan. Tetap melaksanakan. Ya, seperti kalau
yang melaksanakan dan dianggap sukses itu adalah Korea Selatan. Korea Ya. Selatan. Itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana ya. Sudah terlaksana Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia ini sebetulnya masih ada perdebatan lah gitu ya. Iya. Di tingkat apa namanya DPR, kemudian pemerintah dan KPU itu sudah sepakat. Ya. Kemudian akan dilaksanakan 9 Desember. 9 Meskipun itu Desember. sudah ditunda dari jadwal yang semestinya gitu ya. September jadi Ya, Desember ya ya. kan. Ya. Tapi juga di tingkatan masyarakat sipil ya, banyak organisasi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil yang menginginkan jangan dilaksanakan di bulan Desember gitu. Termasuk juga Dewan Perwakilan Daerah, DPD juga menyampaikan gitu. Ini kalau di bulan Desember ini terlalu cepat misalnya ya. Beresiko karena di Indonesia sendiri sampai sekarang yang namanya COVID itu ya masih masih menjadi suatu tantangan gitu kan. Ya. Di tingkat nasional juga trennya selalu naik gitu. Selalu tambah tiap hari terus ya. Bahkan sudah ya. mencapai di atas 1.000 gitu kan setiap harinya gitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini dan ada keinginan agar pilkada tetap dijalankan di bulan Desember itu ya, tentunya juga harus dipikirkan gitu kan agar kemudian pilkada ini tidak membahayakan bagi masyarakat ya. Nah, saya sendiri pernah menyampaikan itu bahwa jangan sampai kemudian nantinya ada klaster pilkada gitu kan. Betul. Ada penyebaran corona Betul. yang berangkatnya adalah dari pelaksanaan pilkada itu. Jangan sampai malah jadi musibah ya. ya. Jadi bencana Bencana gitu yang baru kan. lagi. Ya. Oke. Ini ada anggapan nih Bung Ahmad Sabik bahwa dengan diundurnya pilkada itu, apalagi berkaitan sama pandemi corona ya, itu menguntungkan bagi petahanan karena ada beberapa daerah yang petahanan mencalonkan kembali. Nah, dengan diundurnya pilkada ini menguntungkan bagi petahanan untuk menaikkan elektabilitasnya. Itu bagaimana nih pendapatnya? Ya, kalau kita lihat sangat menguntungkan petahana. Sangat menguntungkan petahana. Kenapa? Karena pertama ya, sekarang kan ada program bantuan ya untuk penanggulangan COVID ini gitu kan. Nah, di berbagai daerah itu juga sudah dijadikan sebagai alat politik bagi petahana gitu kan. Kampanye terselubung kampanye terselubung gitu ya. Dan memang kalau di dalam situasi krisis seperti ini ya, kalau kemudian petahana itu mampu untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul bisa diandalkan ya, bisa bertanggung jawab gitu, kemudian bisa menanggulangi ini dengan setidaknya memadai gitu, itu jadi suatu kredit bagi petahana gitu. Memang diuntungkan memang diuntungkan karena program pemerintah itu mungkin juga program-program yang populis ya. Betul. Berkaitan sama pandemi ini ya. Selain itu bagi penantangnya juga akan mendapat kendala kampanye karena nggak bisa untuk mengumpulkan banyak masa, orang itu kan juga sesuatu yang tidak diperkenankan dalam masa COVID ini ya. Sementara yang namanya petahana itu sudah permanen campaign dia melakukan apa saja itu ya sudah bentuk kampanye sebetulnya gitu. Tapi apakah itu bukan sesuatu dianggap seperti abuse of power, seperti pemanfaatan jabatan atau bagaimana itu? Sepanjang itu tadi kemudian hal itu adalah dilakukan sebagaimana biasanya ya. Artinya memang dia mengerjakan tugasnya ya sebagaimana biasanya. Nah, itu adalah suatu keunggulan lah bagi dia ya. Sah-sah saja kecuali yang tadi kemudian disalahgunakan gitu kan, yang harusnya dari pemerintah pusat diaku dari daerah gitu misalkan dan kemudian ada dikasih cap petahana gitu kan, gambarnya ataupun gitu itu betul termasuk menyalahgunakan gitu kan.
ini pilkada kan diundur ya, jadi semakin lama. Mempunyai efek terhadap anggaran tidak sih sebenarnya ini? Apakah membuat anggaran jadi membengkak atau ini menjadi irit karena mungkin kampanyenya harus virtual gitu ya? Atau ini gimana nih? Kalau dalam masa pandemi corona ini, jelas anggaran akan membengkak gitu kan. Kalau kita lihat pemberitaan itu kan ada penambahan anggaran sampai sejumlah 4,5 triliun gitu ya. Karena memang dilaksanakan harus dengan protokol kesehatan gitu kan. Ya. Nah, itu yang akan membengkakkan anggaran ya. Ya. Termasuk juga penambahan mungkin resources ya dan seterusnya. Seperti di Korea Selatan yang saya ceritakan tadi, dia bisa berhasil misalnya itu juga bisa dengan menambah sekitar 20.000 ya petugas gitu kan, ya baik petugas pemilunya, petugas keamanannya gitu ya, yang membuat anggaran itu menjadi jadi membengkak ya. Karena berkaitan sama pengawasan protokol kesehatan terutama. Betul, ya. dan juga kemudian misalnya untuk penjarakan dan seterusnya itu kan tidak boleh kemudian satu TPS itu ada banyak pemilih gitu kan. Jadi nanti akan ada banyak TPS gitu kan. Ya, nah, itu kan juga membuat biayanya tentunya meningkat gitu kan. Di luar tadi memang anggaran untuk protokol kesehatan. Ya. Ini sebagai pengamat politik nih Bung Ahmad Sabik ya. Pasti Bung Ahmad Sabik punya pemikiran-pemikiran ya, punya saran ini ya, punya saran. Nah, saran seperti apa nih menurut Bung Ahmad Sabik yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, harusnya dilakukan oleh KPU ya, terutama sebagai panitia penyelenggara pemilu atau pilkada. Bagaimana sih sebenarnya pilkada yang paling baik dalam kondisi seperti sekarang? Ya. Jadi karena ini memang sudah berjalan, gitu kan. Kalau keinginan keinginan koalisi masyarakat sipil, keinginan DPD misalnya kan ditunda dulu lah gitu kan. Artinya bisa lebih banyak persiapannya gitu kan. Kalau misalnya ke depan memang belum ada jaminan bahwa COVID ini akan segera berakhir gitu kan. Tapi kalau persiapan lebih panjang tentunya akan lebih baik gitu. Tapi karena sudah ada suatu keinginan gitu kan bahwa 9 Desember itu harus pilkada, tentunya betul-betul harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita memang tidak bisa mencontoh persis seperti negara-negara yang sudah berhasil melaksanakan ya seperti Korea misalnya. Tapi kan pengalaman-pengalaman berharga mereka bisa kita gunakan juga gitu kan. Yang dengan keterbatasan yang ada di Indonesia ini bagaimana itu tetap mampu untuk kemudian menciptakan rasa aman bagi baik itu penyelenggara maupun juga para pemilih gitu kan. Kalau tidak ada rasa aman, nah tentu yang akan terjadi nanti partisipasi politiknya dalam artian orang yang datang ke bilik suara voter turnout-nya itu tentu akan turun gitu kan. Dan di sejumlah negara yang sudah melakukan itu sebagian besar memang turun. Yang naik hanya di Korea ini, Korea Selatan dan di Jerman juga naik ya. Tapi karena mereka memang kemudian berusaha untuk melakukan adaptasi secara cepat gitu kan. Misalnya ada kesempatan untuk memberikan suara di luar hari H gitu. Ada diberikan 2 hari di luar hari H. Jadi tidak numpuk hari H itu gitu ya, betul. Ada 2 hari di luar hari H, itu namanya advance voting ya. Orang bisa menggunakan hak suaranya di situ ya, sehingga menghindari penumpukan. Terjadi penumpukan massa gitu ya. Betul. Kemudian diperkenankan juga postal voting gitu kan. Jadi memilih menggunakan tidak harus di bilik suara. Iya, tidak harus di bilik suara ya. Itu yang kemudian ada adaptasi seperti itu yang mungkin kalau di Indonesia itu dari sisi kerangka hukumnya belum memungkinkan untuk itu. Kalau mau mengadopsi yang seperti itu ya kerangka hukumnya harus disiapkan dulu gitu kan.
gitu ya. Nah, sejauh ini ya belum bisa ya. untuk yang seperti itu. Itu gitu. ya. Kalau untuk kampanye, Nah, kampanye itu juga ini apa namanya harus ada suatu kreativitas gitu kan. Ya. Kalau misalnya dengan mengumpulkan banyak orang itu membahayakan, ya, bagaimana agar kemudian bisa melakukan kampanye ya. Nah, sekarang itu eranya virtual gitu ya. Kampanye juga bisa virtual gitu kan, dan mungkin dengan konten-konten yang menarik gitu. Nah, itu bisa untuk apa namanya diadopsi lah oleh para kandidat ini gitu kan, sehingga tidak hanya berpikir kampanye konvensional mengumpulkan massa gitu kan, kemudian pawai nyanyi itu kan sudah tidak mungkin dilakukan di dalam masa karena COVID kondisi ini. seperti ini ya. Oke, ya. Nah, mungkin nggak sih Pilkada serentak 9 Desember itu ditunda lagi? Ya, kalau kemudian ada suatu kejadian yang luar biasa, ya. ya, jadi misalnya kemudian apa namanya COVID-nya itu semakin menjadi-jadi Naik gitu lagi ya, misalkan itu, ya apa namanya memungkinkan gitu kan untuk ditunda lagi, ya. Tapi ya daripada seperti itu sebetulnya kan lebih baik kemudian dipersiapkan lebih matang dan lebih lama gitu kan. Tidak harus dipaksakan misalnya 9 Desember itu harus gitu kan. Ya. Daripada nanti sudah berjalan tahapan-tahapannya gitu kan, kemudian ditunda lagi gitu kan. Betul. Nggak selesai. Ya. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas ini ya. Jadi mungkin beberapa calon peserta pilkada ya, baru balon belum calon itu, ada beberapa yang mengundurkan diri. Ya, jadi karena mungkin ini ditunda-tunda, mungkin nanti kosnya akan semakin banyak dan mungkin tidak siap dengan amunisinya mungkin dan sebagainya. Ada saran-saran nggak dari Bung Ahmad Sabik ini sebagai pengamat politik, terutama bagi peserta pilkada ini, bagaimana nih untuk mensikapi kondisi seperti ini? Apa yang bisa diberikan saran-saran ke mereka agar bisa mengikuti dengan sebaik mungkin? Ya, yang pertama memang yang harus dipahami bahwa mereka harus bisa menerima adanya keterbatasan saat ini gitu kan. Dengan kondisi COVID ini harus menerima bahwa ini situasinya memang seperti ini ya. Ada pembatasan yang tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi yang harus dilakukan adalah bagaimana memunculkan kreativitas gitu kan. Mungkin mereka punya tim kreatif apa tim IT atau apa gitu yang ya, memunculkan kreativitas di tengah pandemi ini gitu kan. Jadi jangan berpikir yang konvensional lagi kalau apalagi yang mengumpulkan massa dan seterusnya, kemudian tadi persoalan biaya dan seterusnya dan sebagainya. Dengan berupaya untuk memikirkan hal-hal yang kreatif gitu itu bisa menjadi salah satu solusi gitu. Apalagi kalau sekarang ini masyarakat itu ya sebagian besar itu ya sudah melek inilah internet melek medsos, media sosial gitu kan, itu bisa digunakan ya. Yang belum melek itu ya harus dipikirkan cara yang lain bagaimana gitu kan. Oke, Bung Ahmad Sabik, ini kayaknya sudah jelas ini ya para pemirsa. Nanti mungkin nanti karena kita terbatas waktu, mungkin nanti kita akan the next mungkin kita akan bincang-bincang lagi, mungkin nanti yang lebih dalam lagi. Jadi pemirsa, karena kita terbatas waktu ya, saya kira sudah jelas ya bahwa bagaimana Pilkada 2020 ini nanti akan ditunda dengan beberapa alasan, dan sebenarnya apapun alasan itu adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia, dan semoga Pilkada 2020 bisa menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik buat bangsa Indonesia.
Terima kasih Bung Ahmad Sabik Sama-sama, atas Bung waktunya. Rafiq. Semoga bermanfaat untuk Iya. pemirsa sekalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.